Breakfastnya lumayan komplit nih di hotel di Maestro Express. Tuh. Buah-buahannya, hotelnya nggak begitu mahal nih, $40 semalam. Nih makanannya ada telur, ya semacam croissant juga. Ini ada sausage, tapi ini semua non halal ya. Tuh. Buah-buahan, jusnya juga banyak nih jusnya. Ya kita hari ini masih meneruskan perjalanan, tapi tidak terlalu jauh, tinggal 4 jam lagi. Ya saya makan sereal yang mengandung protein supaya nggak ngantuk, dan minumnya buah nih, buah semacam plum. Ya ini kita sekarang hampir setengah 10 nih, kita mau jalan jam 10. Ya teman-teman, saya jemur baju tuh semalam nggak kering, akhirnya kita gantung aja di dalam nih tuh. Ya kali ini saya nggak camping karena pertama dingin, kedua di Brasil agak sedikit rawan, dan waktunya juga nggak terlalu panjang, dan saya mengajak istri saya, jadi saya lebih baik di hotel. Nanti kalau sudah ke daerah yang tidak begitu rawan, mungkin saya camping lagi. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Brasil. Bravo, never stop overlanding. Ya kita sekarang mau check out untuk menuju ke Iguazu. Tujuan kita terakhir ini, sekarang kita mau menuju ke Iguazu, kurang lebih 297 km, 4 jam 7 menit. Ya kita ikutin terus perjalanan kita. Ya kita tinggalkan hotel di Francisco Beltrão. Kita sekarang mau menuju ke Iguazu Vault, perbatasan Argentina dengan Brazil. Ya kita meninggalkan kota Francisco Beltrão. Saksikan terus perjalanan ke Iguazu Vault, air terjun yang sangat indah di perbatasan Brazil dan Argentina. Perjalanan kali ini 4 jam setengah. Nabrak apa? Nabrak apa? Oh ya? Ya teman-teman, nih ada tabrakan nih. BMW ditabrak nih. Kabur. Apanya yang hancur nih? BMW-nya hancur, kena trailer nih. Nih tadi saya udah ingatkan, hati-hati. Nih yang biru ini. Ini pontang-panting dia punya trailernya itu. Jadi hati-hati teman-teman di sini. Saya nggak kelihatan dan nabraknya. Ketabrak di apa? Yang depannya ya? Ya teman-teman, ini kita sedang macet nih. Panjang sekali, nggak tahu ada apa.
macet. Sudah hampir setengah jam nih. Mungkin ada perbaikan jembatan atau perbaikan jalan nih. Ikuti terus perjalanan, masih 3 jam lagi. Ya, di sini macet total, tapi tidak ada yang terobos ya. Semua teratur. Ya, ini mungkin sebentar lagi jalan nih, udah lama banget nih. Ya, yang dari arah berlawanan sudah mulai mengalir nih. Mungkin ada kecelakaan ya. Terus perjalanan menuju ke Iguazu. Kita masih ada 230 km lagi, kurang lebih 3 jam. Minarnya sudah ngantuk nih. Tadi habis jemur pakaian. Nih, baju-baju semua isinya tuh. Ya, kita jalan lagi nih. Tadi barusan macet. Kita akan cek ya, ada masalah apa ini di jalan nih. Nah, rupanya ada kecelakaan ini. Oh ya, tabrakan nih 2 mobil nih. Ya pasti tikungan ya. Pasti tikungan dia. Tidak ada yang mengalah nih, hancur. Ya, satunya mobil Ford ya. Oh, ini pasti perapatan ya. Satu keluar, yang satu dari depan. Dan rupanya kebakar nih. Mobilnya kebakar. Ya, itu satu mobil kecil ya, hancur, ditabrak. Telak gitu dari samping kiri. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya di sini. Kita high speed di sini. Jadi kalau mau menyalip kita harus atur jarak ya. Karena lawan kita juga cepat, yang kita mau salip juga cepat. Tapi barusan ini mereka di letter T di pertigaan. Dan mobilnya mungkin kebakar. Hati-hati, ikuti terus perjalanan saya di Brasil. San, itu dari keluar dari pertigaan tuh dihajar, San. Itu mobil kecil, yang satunya hancur dah. Ya, 3 mobil tuh, yang satu lagi masuk ke Jagung. Yang Jagung di sebelah kanan ya? Jadi ada satu lagi yang sebelah kanan. Oh iya, saya nggak lihat tuh. Ya, di sini banyak perbaikan jalan nih. Jadi kita harus slow down. Jadi di sini agriculture-nya bagus sekali, tanaman jagung difasilitasi dengan alat-alat pertanian yang canggih, traktor dan alat-alat untuk membajak juga banyak sini, dan juga transport truknya besar-besar.
Jadi di sini pertanian itu merupakan satu income dari penduduk sini ya, salah satu. Ya ini kalau kita lihat di depan ini, sebelah kiri ini truk-truk ini semua hilir mudik mengangkut hasil dari pertanian nih. Di sini mobil-mobil kecil, truk kecil jarang lihat karena truk kecil biasanya beroperasi di dalam kota untuk mengantar makanan. Jadi kalau kita overland di Brasil, kita nggak boleh meleng, nggak boleh ngantuk nih, karena kalau kita tabrakan kita habis lah, karena mobil ukurannya super besar. Dan saya juga jarang temuin di sini mobil-mobil dari Jepang yang truk-truk engkel, jarang ada di sini. Karena terlalu jauh mungkin dari Jepang. Jadi kebanyakan mobil-mobil dari Eropa. Jembatannya bagus nih, naik turun. Babi, tuh, babinya masih kan kecil-kecil di sini babinya. Di sini babinya nggak dimasukin keranjang, jadi agak keseksa dia. Ayo mengecil loh, mengecil. Kita sampai di desa kecil nih. Turn left, then turn right. After 100 meters, turn right, onto Rua America, then go straight ahead. After 200 meters, turn left, onto Rua Internacional. At the traffic circle, take the fourth exit. Makan sini aja kali ya. Kalau ada restoran boleh. Ini kiri restoran gede nih, bukan? Ya kiri rame. Jualan jin katanya ya. Sebelahnya. Padang. Ya udah, kita belok kiri deh, parkir deh. Sampai desa Santa Teresa ya. Turn right. Then immediately, at the traffic circle, take the fourth exit. Ini tempat makan yang di persimpang jalan seperti rumah makan Padang. Nah, modelnya sama. Cuman makanannya beda. Ini banyak jual wine dan minuman keras. Ini tempat-tempat mate. Ada termos juga. Ini seperti di jalur turis nih. Ya, jual kerajinan juga, kerajinan kayu. Kita belum tahu nih makannya apa. Di sini piringnya ngambil. Ya, ini salad-saladnya. Sini ada sup, nasi, ya.
Ya, ini main course-nya ini dagingnya. Ada B2, sapi, ayam, ikan, dan nanas digoreng. Di sini semuanya non halal ya. Jadi di Brasil non halal karena dicampur semua. Ya, ini kalau sudah ngambil jadi porsinya kecil-kecil begini. Enak. Ya, kita barusan makan nih, sudah selesai. Di makanan yang biasa untuk bis-bis pada stop nih. Seperti di Indonesia, siang-siang pada stop. Nah, dalamnya juga mirip-mirip rumah makan Padang. Ya, kita parkir di samping karena penuh tadi. Kita masih mau lanjut, masih ada kurang lebih 150 km, ya kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam nih, nyantai. Ya, sekarang tandem nih berdua VX Indonesia berkelana di Brazil. Nih Om Sani itu udah kenyang dia, jangan ngantuk ya. Sip. Tuh, sopir-sopir dari Indonesia ini mau berkelana ke Brasil. Bravo, never stop overlanding. Jangan lupa lampu, San. Lampu ya. Jadi di sini kalau setir kita harus pakai lampu, biarpun siang hari karena mobilnya di highway, mobilnya cepat-cepat sekali. Awas. Awasan, parisan. Please follow the route for 118 kilometers. Nah, ini ada pintu gerbang tol tapi belum dioperasikan ini. Masih baru. Kita kurang 29 km lagi menuju Iguazu Waterfall. Ini kombi buatan lokal ya, BW-nya rapi nih. buatan Brazil nih. Ini kombi buatan Brazil. Bikinan Brazil, San. Iya. Banyak kombi tadi, lihat banyak. Ya, kita mau isi bensin dulu nih. Ini Shell nih. Pakai filter, San. Nggak apa-apa lah. Oh ya. Nggak apa-apa. Speed camera is ahead. Salah ini kita satunya. After 200 meters, turn left. Speed camera is ahead. Come on. Bisa kamu? Ya, tim kamu. Deutsch nicht verkennen. Deutsch. No, that. Dutch. Oh, German. Ja. Spanyol.
Tani punya 60 liter nih. Saya punya nggak tahu berapa ini. Masih mungkin lebih boros dari Pak Sani punya karena saya punya lebih berat. From Indonesia. No. Here, Alaska, here, and then Africa. Then we'll go here and we'll go to Australia, going home. Indonesia, capital? Capital, Jakarta. Ya. Ada 2 tangki nih. Sama. Ya ini beda wilayah nih pemeriksaan polisi. Ya ini sudah mendekatin border ke Argentina ya. Jadi posisi Iguazu itu antara Argentina Brazil. Jadi kita udah muter dari Uruguay. Sekarang kita di posisi Iguazu, yaitu 3 negara ini, perbatasan 3 negara, Paraguay, Argentina, dan Brazil. Dan ini kotanya cukup besar ya. Di sini ada Toyota Center tuh, dan ada dealer-dealer ternama, Renault, Honda juga. Ya saksikan terus perjalanan saya ini. Kita akan menuju ke hotel sekarang. Kita akan coba check-in di Hotel Ibis, dan besok kita akan explore ke air terjun Iguazu yang cukup terkenal dari bagian bawah, yaitu bagian Brazil, karena yang di sebelah atasnya sudah Argentina itu. Nih ada orang jualan ayam goreng nih, ada tulisannya halal tuh, halal Franco halal. Ya karena masalahnya di ini daerah turis ya, dan di sini memang banyak campur-campur sama B2 nih. Ya ini kotanya ini. Ya di sini kalau ojek namanya motor taksi nih. Moto taksi. Jadi dia pakai rompinya warna kuning. Ya ini di daerah Brasil nih. Ya kita sedang di Shell nih, sedang tukar uang. Karena tukar uang agak susah di sini. US dollar. Nah, hari ini kita tukar karena kita masih perjalanan masih jauh. Jadi 1 US kita dapat 4,95 duit sini. Mestinya 5 tapi kursnya lagi jelek, kurang diskon 0,5. Ya ini kita dari sini kita mau browsing tahun-tahun, dan besok kita mau ke air terjun setelah melihat mini zoo, yaitu binatang-binatang yang ada di Amazon. Kita nginep di Ibis nih. Ya ini makanan-makanan semua, dan ada bar juga di depannya ini. Makanan Jepang, Santo Gato Bar. Ini tempatnya enak sekali, tempat untuk hangout. Ini makanan dari Itali juga nih. Udah bosan makan daging nih di Brasil. Akhirnya kita makan ikan dah. Cari ikan susah, jadi adanya cuma di Japanese restaurant nih. Tuh, sama makan nasi. Ya karena berhari-hari sudah makan daging terus. Selamat makan. Ya ini banyak orang-orang overlanders ini. Ya kita juga lagi parkir di sini. Besok kita mau explore waterfall. Nah inilah di Iguazu. Ikuti terus perjalanan besok. Ya kita nginep di Ibis nih.